Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang suatu apapun, dan tetap semangat untuk belajar ya, walaupun belajarnya dari rumah saja. Karena karena sehari-hari tren atau tren virus corona ini tiap harinya semakin meningkat, dengan rata-rata virus positif per harinya itu hampir 3.000 orang yang terkena. Tetap jaga kesehatan kalian, jangan keluar rumah jika tidak sangat mendesak atau pekerjaan atau kegiatan yang bisa dikerjakan di rumah, silahkan dikerjakan di rumah ya, agar kita terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Oke, baiklah. Hari ini hari Jumat tanggal 11 September 2020. Tidak terasa kita sudah hampir 3 bulan di kelas 6, kemudian belajar secara daring atau online. Semoga meskipun tidak maksimal, semoga apa yang disampaikan, pembelajaran yang disampaikan ini membawa kebaikan dan bermanfaat untuk kita semua, meskipun tidak seasik dan tidak maksimal seperti di kelas dengan cara bertatap muka langsung. Oke, hari ini hari Jumat kita akan membahas materi keempat untuk tema 3. Nah, materi keempat ini adalah materi terakhir di subtema 1 buku di tema 3 ya. Nanti hari Senin insya Allah kita akan masuk ke subtema selanjutnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar IPS dan SBDP. Seperti biasa, untuk tujuan pembelajaran hari ini itu ada 2, karena ada 2 mata pelajaran. Untuk tujuan pembelajaran IPS, diharapkan setelah kita belajar IPS pada hari ini, itu kalian akan mampu mengidentifikasi atau mengenal lebih dalam perubahan sosial atau mengetahui perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik dengan tepat. Kemudian seni budaya nanti mampu mengenal contoh interval nada dengan benar. Oke. Kita masuk ke pembelajaran pertama, ilmu pengetahuan sosial. Nah, karena kita akan belajar tentang perubahan sosial, tentu kita harus tahu apa itu perubahan sosial. Nah, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, baik berupa material ataupun non material. Apa itu? Bingung Pak, material teh apa? Non material apa? Material itu yang buat ngebangun rumah ya? Oke. Apa itu material? Dalam pelajaran IPS, material adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia, baik berupa bentuk yang berupa perbuatan yang perubahannya berbentuk kendaraan, tempat tinggal, sandang, papan, pangan, tarian. Jadi secara sederhananya, material adalah segala sesuatu yang dapat dilihat, segala sesuatu yang mempunyai wujud, itu material. Oke. Nah, material ini dapat berubah. Misalnya nanti zaman dulu rumah hanya dibangun dengan kayu. Namun seiring perubahan zaman dan teknologi, rumah bisa berubah, bisa dibuat dari bata. Bahkan sekarang rumah itu bisa dibuat hanya dari beton dan dari besi. Jadi itu yang dinamakan perubahan material. Atau dulu tidak adanya internet. Orang berkirim surat atau orang menyampaikan informasi itu hanya melalui surat. Kemudian naik
seiring perkembangan zaman ditemukannya telepon, kemudian ditemukannya komputer, kemudian ditemukannya telepon genggam, sampai saat ini telepon genggam berubah fungsinya menjadi tidak hanya dapat mendengarkan suara dan teks, tapi juga dapat mengirim gambar. Itu adalah perubahan-perubahan sosial dari segi material. Nah, maupun non material. Apa sih non material? Non material itu adalah segala sesuatu yang tidak terlihat namun dapat dirasakan. Contohnya ide. Orang mempunyai ide dari dulu, atau dari mengalami perubahan ide. Kemudian mengalami perubahan pikiran, mengalami kepercayaan, adat istiadat. Nah, ini selalu berkembang di masyarakat. Ide dulu orang ide pokoknya tentang perubahan teknologi hanya sebatas telepon. Tadi itu ide, kemudian berubah lagi sampai sekarang yang kita rasakan itu perubahan teknologi itu terjadi sampai telepon genggam bisa mengirimkan gambar. Nah, sekarang kita sedang menikmati perubahan ide itu dengan pembelajaran jarak jauh. Ini pembelajaran jarak jauh yang sedang kita lakukan menggunakan teknologi. Oke. Nah, sekarang coba buka halaman 1 dan 2. Kita akan belajar tentang siapa tokoh penemu listrik. Nah, listrik karena perkembangan dunia dan perkembangan teknologi itu diawali dengan ditemukannya listrik. Jadi awal mula perkembangan teknologi di dunia ini adalah ketika ditemukannya listrik. Oke, siapa penemu listrik? Ke siapa nih orangnya? Dia adalah Michel Faraday. Nah, listrik sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, terutama kehidupan saat ini ya, dalam melakukan segala aktivitasnya. Kita pada masa sekarang sangat bergantung pada listrik. Bayangkan di kehidupan sehari-hari kita banyak sekali alat-alat yang menggunakan listrik. Aktivitas kita pun sampai detik ini menggunakan listrik. Bayangkan ketika listrik itu tidak ada, maka 50% dari kegiatan kita itu akan terhenti. Contohnya, coba kita lihat di rumah. Di rumah kita apakah masih menggunakan sumur timba atau yang menggunakan katrol, atau sudah menggunakan mesin? Bayangkan ketika listrik mati, mesin itu tidak akan menyala. Ketika mesin tidak menyala, maka tidak akan mengalirkan air. Ketika air tidak mengalir, kita tidak bisa mandi, kita tidak bisa mencuci, kita tidak bisa masak. Maka semua aktivitas 50% aktivitas kita dalam keseharian di rumah itu akan terhenti. Jadi awal mula kemajuan teknologi ini berawal dari listrik. Oke. Next. Jadi si bapak itu sangat bermanfaat, sangat berjasa bagi kehidupan kita sekarang. Nah, apa yang akan terjadi jika tidak ada listrik? Listrik padam. Apa yang akan terjadi? Oke, yang akan terjadi malam hari akan lebih gelap. Jadi kita lihat sekarang malam hari itu lampu di mana-mana, jadi tersinari. Nah, jika tidak ada listrik, maka malam hari lampu-lampu akan padam, kemudian akan terasa lebih gelap dari sebelumnya. Yang kedua, sulit untuk beraktivitas pada malam hari. Tidak hanya pada masa sekarang, tidak hanya kegiatan pada malam hari, tapi kegiatan pada siang hari juga dapat terganggu. Misalnya orang yang bekerja menggunakan komputer menggunakan listrik padam, komputer tidak bisa dijalankan. Usaha fotokopi listrik padam, mesin fotokopi tidak bisa berfungsi. Kemudian usaha cukur yang menggunakan gunting elektrik itu tidak akan dapat beroperasi karena
dia menggunakan gunting elektrik. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tidak bisa beroperasi ketika listrik padam. Kemudian terhambatnya perkembangan teknologi. Nah, jika listrik tidak ditemukan atau listrik tidak ada, perkembangan teknologi akan sangat terhambat. Kemudian yang sulit untuk berkomunikasi. Berkomunikasi itu akan sangat lama dan sangat sulit. Jadi kalau listrik tidak ada, kita menggunakan pos, menggunakan surat diantar oleh orang. Nah, ketika jaraknya semakin jauh, maka komunikasi kita pun akan semakin lama, akan semakin jauh. Kemudian pekerjaan akan lebih lama diselesaikan karena terhambatnya keterbatasan teknologi. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu secara manual dengan tanpa bantuan teknologi, itu pekerjaan akan lebih lambat. Misal kita masak masih menggunakan kayu atau masak menggunakan batu zaman dulu, maka akan lebih lama pekerjaan itu selesai. Oke, kalian ini sambil dibuka halaman 7-nya ya. Sambil diisi juga boleh. Nah, perubahan yang kita rasakan setelah adanya listrik, apa saja perubahan yang kita rasakan, perubahan di masyarakat yang kita rasakan setelah adanya listrik. Nah, setelah adanya listrik, malam dan siang tidak jauh berbeda dalam menjalankan aktivitas. Sekarang banyak pekerjaan yang dilakukan pada malam hari dan siang hari. Pekerjaan pada siang hari dapat dilakukan pada malam hari. Itu semua sama. Jadi tidak jauh berbeda malam dan siang dari segi aktivitas ya. Kemudian malam hari lebih terang karena bantuan lampu. Kita lihat di kota-kota besar itu pun penerangannya sangat cukup. Jadi malam hari tidak jauh berbeda terangnya ya. Teknologi akan lebih cepat berkembang karena bantuan listrik. Kemudian pekerjaan akan lebih cepat selesai karena bantuan listrik. Dan komunikasi akan berjalan lebih cepat dan lancar. Ini adalah dampak dari listrik. Nah, ini itu adalah contoh-contoh yang Bapak berikan. Sekarang coba buka bukunya. Itu di halaman 7 itu ada perubahan sosial yang diakibatkan oleh listrik. Sebelum ada listrik, apa yang akan terjadi? Setelah ada listrik, apa yang akan terjadi? Silahkan dikerjakan. Nah, ketika kita berbicara listrik, tentu sangat berkaitan dengan lampu. Karena listrik tanpa lampu untuk apa? Karena segala aktivitas, segala teknologi yang dipakai itu pasti menggunakan lampu. Jadi lampu sangat berperan bagi kehidupan kita. Bayangkan ketika kita bekerja malam hari tanpa penerangan, maka akan terhambat. Listrik juga akan tidak ada manfaatnya sama sekali, atau manfaatnya berkurang tanpa kehadiran lampu. Oke, siapa penemu lampu pertama kali? Itu udah ada fotonya. Siapa ini Bapak ya? Bapak apa ini? Tahu nggak? Ada di buku itu? Belum tahu juga? Oke. Namanya Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ini adalah orang pertama kali atau tokoh yang pertama kali menemukan lampu pijar. Nah, siapa dia? Thomas Alva Edison ini lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Nah, di usia 12 tahun ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861 ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya Weekly laris terjual. Nah, pada usia 12 tahun dia sudah melakukan percobaan-percobaan. Dan Thomas Alva Edison kecil
yang berusia 12 tahun saat itu, dia dapat mencetak koran. Jadi dia gemar sekali membaca, kemudian dia juga sangat gigih dan sangat rajin. Nah, kemudian ia melihat dunia pada saat itu. Dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktunya selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Thomas Alva Edison ini menemukan lampu kurang lebih 2 tahun. Dia menghabiskan waktu 2 tahun untuk menemukan satu barang yang sangat bermanfaat. Oke, ini berkat ketelitiannya, berkat pantang menyerahnya Thomas Alva Edison. Nah, penemuan lampu pertamanya ini dapat bertahan hidup selama 40 jam. Ini lampu pijar pertama. Nah, ini adalah lampu pijar. Sambil dibuka halaman 44 ya. Coba dibuka dulu halaman 44-nya. Sudah? Oke. Ini adalah lampu pijar yang ditemukan Thomas Alva Edison. Masihkah lampu pijar saat ini? Masih. Lampu pijar ini sangat panas. Dan ada beberapa manfaat, sangat banyak manfaatnya bagi kita. Nah, bagaimana kehidupan masyarakat sebelum ditemukannya lampu? Nah, masyarakat ketika belum ditemukannya lampu pada malam hari cenderung mereka tidak bisa, atau masyarakat tidak bisa menjalankan aktivitas dan malam hanya sebagai waktu istirahat. Kemudian ketika malam hari atau dalam kondisi gelap, kendaraan tidak bisa berjalan. Beda ya, ketika ada lampu nanti kendaraan itu bisa berjalan pada malam hari sehingga memudahkan transportasi. Kemudian sebelum adanya lampu, kriminalitas cenderung akan lebih banyak terjadi pada malam hari karena gelap, karena minimnya penerangan. Kemudian apa yang terjadi ketika bagaimana kehidupan masyarakat setelah ditemukannya lampu? Setelah ditemukannya lampu pada malam hari tidak jauh berbeda dengan siang hari. Segala aktivitas yang dilakukan siang hari dapat dilakukan pada malam hari. Kemudian kendaraan dapat berjalan kapanpun dengan penerangan, sehingga memudahkan transportasi dan distribusi barang. Kemudian kriminalitas cenderung lebih bisa dihindari karena banyaknya penerangan di malam hari. Nah, coba sekarang buka halaman 46. Nah, di sana ada ternyata lampu ini sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Lampu sangat berguna atau sangat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, sekarang di situ ada 5 kolom. Silahkan kalian cari apa sih pengaruh bola lampu bagi kehidupan masyarakat saat ini. Oke, bisa ya. Ada 5. Silahkan cari 5. Misalnya Bapak contohkan. Yang pertama, lampu menerangi rumah atau tempat tinggal pada malam hari. Yang kedua, sebagai alat penerangan jalan raya dan taman. Oke, ini adalah contoh-contoh pengaruh bola lampu bagi kehidupan masyarakat. Yang ketiga, silahkan lanjutkan. 4, apalagi ya? Yang kelima, cari yuk 5 pengaruh bola lampu bagi kehidupan kita. Jadi silahkan dikerjakan di halaman 46 ya. Tidak perlu dikumpulkan, silahkan kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Jangan menyerah. Lakukan dengan tujuan kalian ingin mengetahui lebih lanjut tentang bola lampu. Jangan dikerjakan hanya karena tugas, oke? Nah,
Sekarang kita lihat di sana pada halaman yang sama, kalau tidak salah ini ada. Nah, ternyata setelah ditemukannya lampu, maka penemuan-penemuan yang lain juga beriringan datang. Coba lihat. Kita lihat kemajuan teknologi setelah ditemukannya lampu. Yang pertama, dulu itu nyetrika itu menggunakan setrika dari setrikaan dari apa itu, bara api. Jadi sebelum kita nyetrika, kita cari dulu arang, kemudian arangnya dijadikan bara api. Nah, resikonya banyak. Yang pertama waktunya yang lama, kemudian banyak hal yang menyebabkan banyak kekurangan dari setrikaan bara api tersebut. Kemudian yang gambar kedua itu kompor minyak tanah berubah menjadi kompor gas, mesin tik berubah menjadi komputer ya. Oke, kita lihat. Nah, setrikaan menjadi setrikaan listrik. Menyetrika bisa kapanpun dan lebih mudah. Ini perubahan yang terjadi, perubahan sosial masyarakat yang terjadi. Jadi menyetrika bisa kapanpun. Kalau dulu kita harus kipas-kipas, menunggu karena lama. Jadi waktunya pun mencari waktu yang benar-benar tepat. Yang kedua, tidak harus repot menyalakan arang karena waktunya yang lama. Yang ketiga, tidak perlu takut baju atau pakaian lain terkena bara arang atau bara api. Yang selanjutnya, perubahan yang terjadi, kita tidak perlu takut asap, tidak adanya asap karena menghidupkan bara api, atau takut pakaian kotor karena abu atau debu dari bara api. Nah, kemudian gambar yang kedua adalah perubahan yang terjadi ketika kompor minyak tanah berubah menjadi kompor gas, atau sekarang kompor listrik ya. Kompor minyak tanah menjadi kompor gas, bahkan sekarang menjadi kompor listrik. Nah, memasak menjadi lebih mudah, kemudian tidak perlu mengganti sumbu secara berkala, kemudian tidak perlu mencari sumber api untuk menghidupkan kompor. Jadi ketika menggunakan kompor gas ini cenderung masakan lebih cepat, memasak waktunya lebih cepat. Kemudian kita tidak perlu melakukan perawatan yang sering. Nah, sekarang kita coba lihat yang ketiga, perubahan yang terjadi ketika mesin tik berubah menjadi komputer. Apa yang dirasakan masyarakat? Yuk kita cari perubahan apa yang terjadi ya. Oke, silakan dikerjakan ya. Perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat ketika mesin tik berubah menjadi komputer? Oke, selamat mengerjakan. Nah, itu IPS ya, perubahan sosial yang terjadi yang diakibatkan oleh teknologi listrik dan lampu. Karena komputer itu tentu menggunakan lampu, menggunakan listrik. Kemudian setrika itu ada lampu indikatornya, kemudian menggunakan listrik. Kompor listrik pun menggunakan listrik dan ada lampu indikatornya. Jadi lampu listrik dan lampu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari, sangat berpengaruh terhadap kemajuan teknologi, sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial budaya kita. Oke, silahkan dikerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, tidak perlu dikumpulkan. Kerjakan dengan penuh kesadaran, kerjakan karena kalian ingin mengetahui hal yang Bapak tugaskan, bukan hanya karena tugas. Sekarang SBDP. Nah, di SBDP ini kita akan belajar tangga nada. Ini adalah tangga nadanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kita nanti akan menghafal. Bapak akan menghafal lagu Mariam Tomong
Ini adalah lagu dari Tapanuli. Kalian bisa baca di buku itu. Kemudian lagu ini menceritakan perjuangan ya. Lagu ini menceritakan tentang perjuangan rakyat Tapanuli dalam mengusir penjajah. Rakyat Tapanuli dalam berjuang mempertahankan hak mereka. Nah, Bapak sudah sediakan link 2 link di bawah ini ya. Yang pertama itu lagu Mariam Tomong dengan dengan nada yang tepat, kemudian dengan lirik yang tepat, itu Bapak sediakan. Dan link kedua itu musik tanpa suara. Jadi kalian bisa karaoke dengan menggunakan link kedua. Jadi nanti Bapak akan Bapak minta kalian untuk menyanyikan lagu Mariam Tomong dengan musik yang sudah disediakan, tapi suaranya suara kalian. Nah, itu nanti direkam, kemudian dikumpulkan minggu depan ya. Dikumpulkan minggu depan hari Jumat minggu depan, silahkan dikumpulkan ya. Waktunya seminggu. Sangat gampang ini ya. Oke. Terima kasih, selamat mencoba, selamat menyaksikan, dan selamat bernyanyi. Selamat mengerjakan tugas. Oke, tugas yang dikumpulkan hanya video menyanyikan lagu Mariam Tomong. Diupload di Facebook seperti biasa, kemudian di screenshot, kirim japri ke Bapak. Kemudian dikumpulkan paling telat minggu depan ya. Paling telat minggu depan. Oke, minggu depan hari Jumat. Oke, terima kasih. Sekian dari Bapak. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.